Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu mustalah al-hadis dengan membaca buku Ikhtisar Ulumul Hadis karya Syekh Al-Hafidz Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan kemarin kita telah selesai dari jenis yang ke-24 tentang cara tahammul atau cara mendengar hadis dan mengambil hadis serta menjaga, dan sebagian disebutkan juga tentang siyagul ada, bagaimana cara meriwayatkan hadis yang sesuai dengan cara tahammul. Dan insyaallah pada hari ini kita masuk ke dalam jenis yang ke-25, yaitu tentang penulisan hadis. Fadhil. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa ja'ala al-ilmi usulan bihi wa muhimmat. Ashhadu an la ilaha illallah haqqan wa ashhadu anna Muhammadan wa abduhu wa rasuluhu sidqan. Qala musannif Abul Fida Ismail bin Katsir rahimahullahu taala An-Naul Khamis wal 20 Kitabatul Hadithi wa Rabtuhu wa Taqyiduhu. Jenis yang ke-25 yaitu penulisan hadis dan mendobat hadis dan menentukan hadis. Tsumma qala musannif rahimahullahu taala wa qad warada fi sahih Muslim an Abi Sa'idin marfu'an man kataba anni syai'an siwal Qur'ani falyamhuhu. Dan telah datang dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id secara marfu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menulis dariku sesuatu selain Al-Quran, maka hendaknya dia menghapusnya. Ini dia pembahasan tentang kitabatul hadis, tentang bagaimana menulis hadis atau tentang penulisan hadis dan cara menjaganya. Bahkan di sana disebutkan bahwa ada larangan atau dibenci untuk menulis hadis. Akan tetapi hal itu terjadi di awal-awal Islam. Karena ditakutkan. Makanya hadis yang datang yang kita baca di sini, man kataba anni syai'an siwal Qur'an falyamhu. Maka siapa yang menulis dariku, kata Nabi SAW, sesuatu selain dari Al-Quran, yaitu mungkin kalam ucapan dari Nabi SAW, tapi yang bukan Al-Quran, maka hendaknya dia menghapusnya. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni syai'an illa Al-Quran. Larangan yang sorry, yang jelas, jangan kalian menulis dariku selain dari Al-Quran. Wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamhu. Dan barang siapa yang menulis dariku sesuatu selain dari Al-Quran, maka hendaknya ia menghapusnya. Dan ini sebagaimana disebutkan bahwa ini adalah di awal-awal Islam, karena ditakutkan atau agar supaya tidak samar, tidak bercampur antara Al-Quran dan hadis. Dan di sana di awal-awal tersebut terdapat perselisihan di antara as-salaf, bahkan di kalangan para sahabat sendiri radhiyallahu taala anhum, berselisih tentang penulisan hadis. Sebagian dari mereka memakruhkan hal tersebut dan sebagian membolehkannya. Akan disebutkan nanti. Lanjut. Qala Ibnu Salah rahimahullah ta'ala wa mimman ruwina anhu karahatu dzalik Umar ibnu Mas'ud wa Zaid ibnu Thabit wa Abu Musa wa Abu Sa'id fi jama'atin akhirina minas sahabati wat tabi'in. Berkata Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, di antara orang-orang yang meriwayatkan kepada kami yang membenci hal tersebut adalah Umar ibnu Mas'ud, Zaid. Cetakan lain ada selain sebelum Umar? Ibnu Umar bukan? Umar kan? Dalam Tadribur Rawi As-Suyuti beliau sebutkan di situ Ibnu Umar. Dan Zaid bin Thabit dan Abu Musa dan Abu Sa'id
dan jamaah yang lain dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di kalangan sahabat sendiri, bahkan disebutkan dari kalangan sahabat juga yang tidak disebutkan di sini, namun disebutkan oleh Imam Masyuyuti dalam Tadribur Rawi. Abu Hurairah juga termasuk, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka membenci, memakruhkan menulis hadis, Lanjut. Qala rahimahullah ta'ala wa mimman ruwina anhu ibahatu dhalika aw fi'luhu Ali wa ibnuhu Al-Hasan wa Anas wa Abdullah ibni Umar ibn Al-As fi jam'in minas sahabati wat tabi'in. Berkata Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, dan diantara orang-orang yang meriwayatkan kepada kami yang membolehkan melakukan hal tersebut adalah Ali dan anaknya yaitu Hasan dan Anas dan Abdullah ibni Amr ibn Al-As, juga sekelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in. Juga termasuk di dalamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau yang memakruhkan tadi di atas adalah Ibnu Umar. Kalau kita merunut atau merujuk pada Tadribur Rawi karya Imam As-Suyuti, di sana banyak disebutkan sekelompok sahabat yang berpendapat akan makruhnya menulis hadis, dan di antara sahabat yang membolehkan hal tersebut. Nah, dari sini, dari dua hal ini kita sudah singgung tadi sedikit bahwasanya terdapat perselisihan di antara salafus saleh tentang hal tersebut, tentang penulisan hadis. Di antaranya ada yang memakruhkan dan di antaranya ada yang membolehkan. Lanjut. Qultu wa thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uktubu li Abi Syahin wa qad taharrara hadzal faslu fi awaili kitabina al-muqaddimati walillahil hamdu. Dari dua dalil sampai sini terlihat ada kontradiksi, atau apa kata lainnya kontradiksi? Samar. Pertentangan antara hadis yang pertama dengan hadis yang ini. Yang pertama disuruh hapus kalau ada yang menulis selain dari Al-Quran. Kemudian di sini disuruh menulis oleh Nabi SAW. Ibnu Katsir mengatakan, dan telah tetap dalam Sahihain bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, uktubu li Abi Syahin, dan telah jelas perkara ini di awal kitab kami, yaitu Al-Muqaddimat, dan milik Allah lah segala pujian. Nah, kan di awal jadi seakan-akan ada pertentangan. Di awal tadi dalil yang dibawakan adalah disuruh menghapus, kemudian di sini disuruh menuliskan. Kan yang disuruh tuliskan adalah apa yang diucap dari Nabi SAW, yaitu hadis. Yang di atas disuruh hapus, kemudian di sini disuruh disuruh menulis. Maka bagaimana jalan keluarnya? Lanjut. Qala al-Baihaqi wa Ibnu Salah rahimahullah ta'ala wa ghairu wahidin la'alla an-nahya an dzalika kana hina yuhafu al-iltibasuhu bil Qur'an. Ndak pakai al. Yuhafu iltibasuhu bil Qur'an. Ulang. Yuhafu iltibasuhu. Nah, itu berarti ada yuhafu iltibasuhu. Hilang lamnya. Yuhafu iya. Iltibasuh. Iya. Ulang. Yuhafu iltibasuhu bil Qur'an. Wal idnu fihi hina umina dzalika wallahu a'lam. Kan bukan alif lam anu situ, itu kan apa namanya masdar. Iltabasa, yaltabisu, iltibas. Lanjut. Dan berkata Al-Baihaqi dan Ibnu Salah dan sekelompok yang lainnya yang membolehkan hal tersebut. Mereka melarangnya, yaitu ketika ditakutkan adanya kesamaran dengan Al-Quran, dan dibolehkan jika aman dari tercampurnya dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, itu tariqah menjamak, menggabungkan antara dua hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Salah dan Al-Baihaqi, serta selain dari mereka rahimahumullahu taala, bahwasanya larangan di menulis hadis itu
tatkala ditakutkan adanya iltibas, ditakutkan adanya nanti bercampur atau samar mana Al-Quran, mana hadis. Itu makanya muncul larangan, dan ini di awal-awal Islam, dan adapun izin pembolehan untuk menuliskan hadis tatkala telah aman dari pencampuran antara atau kesamaran antara Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum. Wa qad hukiya ijma'ul ulama'i fil a'sari al-mutahhirati ala taswigi kitabatil hadithi. Wa hadha amrun mustafidun syai'un dha'i'un min ghairi nakirin. Dan telah dihikayatkan oleh sekelompok ulama di zaman akhir akan bolehnya penulisan hadis. Dan ini adalah perkara yang diketahui juga telah tersebar tanpa ada yang mengingkari. Berarti pada akhirnya juga muncul ijma'. Jadi perselisihan yang terjadi itu adalah di awal-awal Islam. Ini yang paling baiknya dikatakan, yang paling bagusnya. Dan karena pada akhirnya nanti terdapat kesepakatan, bahkan ijma' di antara ulama akan bolehnya untuk menulis hadis. Dan hal ini tersebar, tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Lanjut. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن ينضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على بما هو المصطلح عليه بين الناس قيد في الحاشية لكان حسن. Dan jika telah jelas pembahasan ini, maka selayaknya untuk penulis hadis atau penulis selain hadis dari berbagai macam ilmu. Berarti selesai pembahasan tentang boleh atau tidaknya. Dan yang kita pegang adalah pada akhirnya ijma' bahwa boleh untuk menulis hadis. Ijma' boleh untuk menulis hadis. Dan juga di sana dikatakan bahwasanya hadis yang pertama itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, mengatakan syai'an siwal Quran falyamhu, itu dinasakh, dihapus oleh hadis uktubu li Abi Syam. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi sampai sini telah disebutkan bahwa ijma' akan bolehnya menulis hadis. Katanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala selanjutnya menyebutkan apabila hal tersebut telah tetap bahwasanya akan bolehnya menulis hadis, maka sepantasnya untuk penulis hadis atau penulis selain hadis dari berbagai macam ilmu agar sekiranya memberi harokat pada apa yang bermasalah dari hadis tersebut atau terkadang bermasalah atas sebagian santri yang ada pada asal kitab tersebut, baik itu dia memberi titik atau harokat atau i'rab berdasarkan istilah-istilah yang ada di tengah-tengah manusia, dan seandainya dia itu mengkoit dengan talik, maka hal tersebut adalah hal yang baik. Wayan bagi taudihuhu, dan hendaknya dia itu menjelaskannya. Jadi sekarang mulai masuk dalam pembahasan tentang adab-adab penulis, berarti tentang adab-adab menulis. Jadi hendaknya seorang yang menulis hadis khususnya atau selain dari hadis dari ilmu-ilmu syar'i, ia mendobat ma yushkil, mendobat apa yang bermasalah, apa yang mungkin memunculkan kesalahpahaman dari pembaca. Jadi memang ketika menulis harus menuliskan sesuatu dengan yang sangat jelas, harus mendobat. Dan yang juga bahkan kadang jadi masalah di sebagian penuntut ilmu, maka sepantasnya harus ditulis dengan titik-titiknya, dengan harokatnya, atau bahkan dengan i'rabnya agar tidak salah dipahami. Makanya sampai hari ini kadang buku-buku terdahulu yang muncul di hadapan kita itu sudah banyak tahqiqnya, sudah banyak takliknya dan segala macam. Bahkan sebagian menyebutkan tentang i'rab. Bahkan ada di sana yang menulis i'rab dari Mandhumah Baiquniyah yang sudah sebagai contoh saja yang sudah kita pelajari di
buku pertama. Mereka menulis khusus buku tentang i'rab Manzumah Al-Baiquniyah. Itu bisa dicontoh hal-hal yang seperti ini. Bisa dicontoh, dan juga mungkin di sana ada buku-buku terdahulu yang tidak ada syakelnya, tidak ada harokatnya, atau bahkan tidak ada titiknya. Makanya kadang kita baca di beberapa tulisan-tulisan, beberapa disebutkan di Fathul Bari atau di Syarah Sahih Muslim An-Nawawi rahimahumullahu taala, ketika menyebutkan sebuah huruf, misalkan al-ha al-muhmalah, maksudnya tanpa titik, atau al-mu'jamah dengan titik di atas atau di bawah, al-ba dengan 2 titik berarti ya, atta dengan 3 titik berarti ata, dan semisalnya. Itu nukton menuliskan titiknya, karena memang dahulu tidak ada yang seperti itu. Dan walau qayyada fi al-hasyah lakana hasanan, dan kalau ia membuat hasyah, catatan kaki, maka itu lebih baik lagi, sebagaimana yang dilakukan atau dibuat oleh guru kita Ustaz Ubaid hafizahullah taala, banyak menuliskan catatan kaki al-hasyah, maka itu lebih bagus lagi, dan sepantasnya juga hal tersebut dijelaskan. Lanjut. Ahsanallahu wa yukrahu at-tadqiqu wat-ta'liqu fil kitabati li ghairi uthrin. Qala Imam Ahmad li ibnihi ammihi Hanbal wa qad ra'ahu yaktubu daqiqan la taf'al fa innahu yahunuka ahwaju ma takunu ilaih. Dan dibenci untuk merinci dan mentaklik pada kitab tanpa adanya uzur. Berkata Imam Muhammad, ulang. Dan dibenci? Dan dibenci untuk merinci dan mentaklik. Enggak. At-tadqiq itu masa dibenci merinci, bertentangan dong. Tadi disuruh kasih jelas, terus ini dibenci merinci. At-tadqiq itu dengan tulisan yang sangat kecil. Tulisan yang kecil, yang halus, yang tidak jelas. Akhirnya dibenci. Itu tadqiq. Itu tadqiq bi khatin saghir, dengan tulisan yang sangat kecil. Nanti akan disebutkan kenapa dibenci. Dan lanjut dulu. Ta'liq itu apa kata Ahmad Syakir? Khalatul huruf allati yanbaghi tafriqiha, mencampur huruf yang sepantasnya dipisah. Apa berarti artinya ta'liq? Hah? Apa? Hah? Sambung-sambung. Tanpa spasi mungkin ya. Berarti dibenci menulis tanpa spasi. Dibenci menulis tadqiq dengan tulisan yang kecil, dan ta'liq tanpa spasi. Sulit juga dibaca kalau tanpa spasi. Lanjut. Berkata Imam Ahmad kepada sepupunya yaitu Hanbal, dan sungguh Imam Ahmad telah melihatnya menulis secara dakik. Dan Imam Ahmad mengatakan, janganlah engkau melakukan hal tersebut, karena ia akan mengkhianatimu di saat engkau paling membutuhkannya. Iya, karena kadang nanti karena itu dia, kadang kita kalau menulis dengan tulisan yang kecil, ya mungkin memang sekarang di usia yang kita masih prima, penglihatan masih bagus, tidak ada masalah, bisa kita baca segala macam. Tapi siapa yang akan menjamin kekuatan mata kita itu masih bertahan seperti itu di puluhan tahun yang akan datang atau belasan tahun yang akan datang? Dan ketika bukunya dipakai mengajar, oh mati, apa saya tulis dulu ini. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa innahu yakunuka ahwaju ma takunu ilaihi, maka kadang dia nanti bisa mengkhianatimu pada saat dalam keadaan engkau sangat butuh dengan tulisan itu. Ya mungkin pada saat ngajar misalkan, ya kan, pada saat itu. Kalau sekarang kan mungkin sudah enak, apa yang kita tulis pulang bisa diketik, bisa dicatat, kan nggak, sudah ada digital. Tapi al-muhim dari tulisan sepantasnya memang kita menulis, dibenci menulis dengan tulisan yang sangat kecil dan tanpa spasi, atau mencampurkan antara huruf yang kalimat atau kata yang satu dengan kata yang lain. Wallahu a'lam. Lanjut. Ini permasalahan mudah semua tentang ada pada penulis saya. Lanjut. Qala Ibnu Salah, wa yanbaghi an yaj'ala baina kulli haditsaini da'iratun, wa mimman balagana anhu dzalika Abu Zinad wa Ahmad ibn Hanbal wa Ibrahim al-Harbi wa Ibnu Jarir at-Tabari.
Dan berkata Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, dan selayaknya agar engkau menjadikan setiap dari kedua hadis itu ada tanda. Dan di antara yang sampai kepada kami yang melakukan hal tersebut adalah Abu Zinad, Ahmad bin Hanbal, Ibrahim Al-Harbi, dan Ibnu Jarir At-Tabari. Da ya kok? Apa itu? Hah? Hah? Lingkaran, tanda, tapi dia tandanya yang melingkar, bulatan saja. Nanti akan disebutkan lagi kenapa bulatan ini. Nanti akan disebutkan lagi setelahnya. Dan sekali lagi ini tentang adab-adab dalam menulis, Dan kalau apa tadi katanya, menjadikan tanda pemisah antara satu hadis dengan hadis yang lain, dan diantara hal yang melakukan ini adalah Abu Zinad, Ahmad bin Hanbal, Ibrahim Al-Harbi, Abu Jarir At-Tabari, yang ketika mereka menulis, mereka memisahkan antara satu hadis dengan yang lain dengan tanda da'iroh ini, bulatan itu. Lanjut. Qultu qad ra'aituhu fi hattil Imami Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan Ibnu Katsir mengatakan, dan sungguh saya telah mendapati pada sebuah tulisan dari tulisan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Apa yang didapati? Lingkaran itu tadi, tanda itu. Lanjut. Qala Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, wa yanbaghi an yatruka ad-da'irata ghaflan fa idza qabalaha nuqtan fiha nuqtatan. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, dan selayaknya agar sekiranya lingkaran itu dibiarkan kosong, dan jika dia menjumpai lingkaran tersebut, maka hendaklah dia beri titik pada lingkarannya. Enggak, fa in qabalaha naqata fiha nuqtatan. Apabila kata Al-Khatib Al-Baghdadi, sepantasnya dia meninggalkan lingkaran yang tadi itu kosong, dibiarkan dulu kosong. Artinya ini kan salin dulu semua, dipisah antara satu hadis dengan yang lain dengan lingkaran. Habis itu fa idza qabalaha naqata fiha nuqtatan. Apabila dia sudah memastikan atau sudah mengecek ulang hadis ini dengan naskah aslinya misalkan, atau dengan naskah yang lain, maka ia tandai nuktoh. Ini tadi kenapa dikasih lingkaran kosong. Kalau sudah di muqabalah, sudah dibandingkan dengan naskah yang lain, maka dia kasih titik. Berarti hadis ini sudah dicek, sudah dicocokkan. Seperti itu maksud dari ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Lanjut. Qala Ibnu Salah rahimahullahu taala, wa yukrahu an yaktuba Abdullah ibn fulan fa yaj'alu Abdullah fi akhir satrin wal jalala fi awwal satrin bal yaktubuhuma fi satrin wahidin. Berkata Ibnu Salah rahimahullahu taala, dan dibenci menulis dengan tulisan seperti Abdullah ibni Fulan, maka dia menjadikan Abdullah di awal tulisannya. Tidak ada Abdullah. Dia menjadikan Abdu di awal tulisannya, dan lafzul jalala di awal tulisannya. Abdu di akhir tulisan dan lafzul jalala di awal tulisan. Bagaimana itu bentuknya? Abdullah. Satr itu apa? Baris. Jadi misalkan di ujung bukunya itu Abdu saja di situ di ujung, terus di baris setelahnya dia tulis lafz jalalah Allah di situ. Ini yang dibenci. Bal, akan tetapi hendaknya dia itu menulis keduanya sekaligus dalam satu tulisan. Dalam satu baris, jangan dipisah abad, jangan dipisah lafaz jalalah Allah. Ini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya ini adalah diantara adab-adab dalam penulisan. Jadi kalaupun bukunya tidak cukup Abdullah, maka tulis di bawah saja, kasih pindah saja di bawah Abdullah. Jangan dipisah antara abad dan lafaz jalalah Allah. Dan juga di sana ketika menulis sallallahu alaihi wasallam, kalau sama seperti ini juga, jangan dipisah antara hal tersebut, maka sepantasnya dia digabung saja jadi dalam satu baris, fi satrin wahid. Lanjut. Qala wal yuhafiz ala tsanai ala Allah was salati was salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa in taqarrara fala yas'amu fa inna fihi khairan katsiran. Wa in fa inna tadi sebelumnya. Wa in
takarrara fala yas'amu. Tadi kof saya dengar tako. Takarrara. Taka. Fa inna fihi khairan katsiran. Berkata Ibnu Salah rahimahullah taala, dan hendaknya dia itu menjaga pujian terhadap Allah dan salawat dan salam atas Rasulullah. Menjaga terhadap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya tatkala dia menuliskan lafaz jalala Allah, maka akan sepantasnya dia menuliskan azza wajal, yaitu subhanahu wa taala atau jalla jalaluh dan yang semisal dengan itu, maka dia tidak menyendirikan kata Allah tanpa pujian dalam penulisannya. Demikian juga salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wain. Dan jika didapati kata pujian dan salawat dan salam itu berulang, maka janganlah dia bosan menulis pujian atau salawat tersebut, karena dalam menulis itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Iya, walaupun harus berulang, walaupun banyak disebutkan lafaz Allah dan harus berulang pujian itu disebutkan, maka hendaknya dia tidak merasa bosan akan hal itu. Ya, kenapa? Karena itu adalah banyak kebaikan di sana. Ya, adalah ibadah, termasuk di antara ibadah. Apa definisi ibadah? Ismun jami'un. Menulis pujian itu termasuk tidak dalam itu? Termasuk, berarti ibadah. Dalamnya terbanyak kebaikan yang banyak, karena dia termasuk di antara ibadah, menulis pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menulis salawat. Bayangkan saja kalau ada orang yang membaca dari tulisan kita itu. Kita punya saham dalam hal tersebut. Kita punya saham dalam hal tersebut. Makanya disebutkan fa inna fihi khairan katsira. Lanjut. Qala wa ma wujida min khattil imami Ahmad min ghairi salatin fa mahmulun ala annahu arada riwayah. Berkata Ibnu Salah rahimahullah taala, dan apa yang didapati dari tulisan Imam Ahmad tanpa ada tertulis salawat, maka tulisan tersebut diarahkan bahwa yang diinginkan Imam Ahmad adalah riwayat, yaitu beliau menulis sesuai dengan apa yang disalin. Beliau tidak menambah apapun sedikit pun dari hal tersebut, tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut, karena memang seperti itulah riwayat. Seperti itulah riwayat. Kita tidak menambah apa yang tidak ada dari yang kita riwayatkan darinya. Adapun selanjutnya khatib. Qala al-Khatib wa balagani annahu kana yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nukton wala khatton. Itu dia. Dan berkata al-Khatib rahimahullah taala, dan telah sampai kabar kepada kami bahwasannya Imam Ahmad dahulu ketika menulis dia itu bersolawat atas Nabi dengan lisannya tapi tidak dengan tulisan. Bukan berarti siapa Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tatkala beliau menulis, ini adalah amanah penulisan riwayat, harus dia tulis, harus dia salin sesuai dengan yang diriwayatkan dari gurunya misalkan. Adapun secara ucapan, sekalipun beliau tidak menuliskan, beliau tetap mengucapkan hal tersebut, pujian kepada Allah ataupun salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Salah rahimahullah taala wal yaktub as-salata wat taslima mujallasatan la ramzan. Berkata Ibnu Salah rahimahullah taala, dan hendaknya seseorang itu menulis salawat dan taslim secara sempurna dan tidak meringkas salawat dan taslim tersebut. Banyak terjadi ini bahkan sama kita. Muhammad SAW, Allah SWT, mati mi. Kalau mau salam ASS. Dalam bahasa Inggris kurang bagus juga artinya ASS. Ini masalah. Dan bahkan di tulisan Arab juga, sebagian dari mereka ketika bersalawat kepada Nabi, beliau cuma kasih rumus sod. Muhammad sod, terus lanjut tulisannya. Sebagian begitu, tapi sudah kurang pernah didapati. Maka kata Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, hendaknya menuliskan salawat dan taslim itu secara jelas, tidak secara menyingkat, tidak menyingkat hal tersebut, karena nanti nggak tahu apakah solawat kalau SAW, orang juga bacanya nanti SAW, Muhammad SAW, mati, tidak salawat, nanti tidak bernilai ibadah jadinya.
meringkas hal tersebut. Jadi juga tidak tahu kenapa bisa lahir hal seperti ini. Mungkin karena malas atau apa, Allah alam, takut tinta habis atau apa. Kalau lihat takut tinta habis, ini saya boleh kasih pulpen. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala wala yuktasaru ala qawlihi alaihi salam yakni wal yaktub sallallahu alaihi wasallam wadihatan kamilatan. Berkata Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, janganlah dia meringkas pada ucapan alaihi salam, yaitu hendaklah dia menulis sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan secara sempurna. Itu yang paling baiknya, Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala wal yuqabil aslahu bi aslin mu'tamidin ma'a nafsihi wa ma'a ghairihi min mawthuqin bihi dabitin. Berkata Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, hendaknya mencocokkan tulisannya dengan asal tulisan yang dijadikan sandaran, dengan dia melakukannya bersama orang lain dari orang yang terpercaya lagi dobat dalam melakukan hal tersebut. Setelah menulis sebuah hadis, maka hendaknya ia meng-cross check ulang, tidak serta-merta langsung mempercayai apa yang ia tulis. Kadang bisa saja orang salah tulis, bisa saja salah tulis, salah menyalin, atau pada saat menulis terganggu dari fokus sehingga keliru dalam penulisan. Maka hendaknya ia muqabalah, mencocokkan atau membandingkan tulisannya dengan asal dari buku yang dianggap, baik itu ma'a nafsihi, baik itu dia sendiri yang mencocokkannya ataupun bersama orang lain, ataupun ataupun orang lain juga yang mencocokkan dari tulisannya itu dari orang yang kuat, terpercaya lagi dhabat. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala wa minan nasi man syaddada wa qala la yuqabilu illa ma'a nafsihi qala wa hadza marfudun mardudun. Berkata Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, dan di antara manusia ada yang berlaku keras dan berkata, janganlah dia melakukan perbandingan kecuali dengan melakukannya sendiri, dan pendapat ini ditinggalkan lagi tertolak. Tidak boleh katanya tidak boleh orang lain yang mengecek atau membandingkan, melakukan muqabalah dari tulisannya. Harus dia sendiri yang melakukan hal tersebut. Apa masalahnya? Kadang kita merasa diri sudah, betul ini. Bahkan kadang kita sebenarnya butuh orang lain untuk hal tersebut. Makanya kata Ibnu Salah, hada marfud mardud. Lanjut. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتحريج والتدبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. Dan Syekh Abu Amr telah berbicara akan hal tersebut atas apa yang terkait tentang mentaklik dan mentahrij dan mentadbib dan mentashih. Apa artinya semuanya? Apa ta'liq? Ma yata'allaqu bitahrij. Bukan tentang mentaklik, apa yang berhubungan dengan tahrij. Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala berbicara dalam asal buku ini, yaitu dalam muqaddimah beliau, tentang tahrij hadis. Hadis dikeluarkan oleh siapa, diriwayatkan oleh siapa pendukungnya, dan selainnya, apa hukumnya. Kemudian at-tabbib itu ketika ada salah dalam penulisan maka biasa digaris, ya kan? Kadang di sebagian menyebutkan bahwasanya garisnya tidak dihapus, tapi dia cuma sekadar digaris, sehingga masih bisa terbaca tulisan itu dan diketahui bahwasanya itu salah. Tadbib itu baik itu digaris di tengahnya atau digaris di atas tulisan, di atas teks yang salah. Dan at-tashih, yaitu membenarkan setelah muqabalah. Dan dari istilah-istilah yang sangat dan dari selainnya dari istilah-istilah yang berturut-turut yang sangat dan khusus yang istilah umum dan istilah khusus. Dan dari istilah-istilah yang umum dan istilah yang khusus tentang penulisan. Lanjut.
Yang ini sangat memanjangkan pembicaraan. Enggak, yang Ibnu Salah rahimahullah ta'ala membahas hal tersebut panjang lebar di muqaddimah beliau. Lanjut. Wa takallama ala kitabi bainal isnadaini. Kitabi dengan Kitabati. Wa takallama ala kitabati bainal isnadaini. Wa annaha muhmalatun min at-tahwili aw ha'ili bainal isnadaini aw ibaratin an qawlihi al-hadith. Lanjut. Kasih selesai. Qultu wa minan nasi man yutawahhamu annaha ha'un mu'jamatun ay isnadun akhar wal masyhuru al-awwal wa haka ba'duhum al-ijma' alaihi. Dan Abu Amr telah berbicara tentang kitab yaitu bukan tentang kitab. Kitabah dengan kitab beda. Tulisan. Iya. Tulisan. Dan Abu Amr telah berbicara tentang tulisan di antara dua sanad, yang terletak di antara dua sanad. Dan bahwasannya tulisan itu ada tanpa titik. Dari perubahan atau tambahan di antara dua sanad, atau ibarat-ibarat tentang ucapan al-hadis. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, dan di antara manusia ada yang menuduh bahwasannya tulisan tersebut ho'un, ada titiknya, yaitu jika terletak di antara sanad yang lain. Enggak. Khoun yang pakai titik, di antara mereka ada yang mengatakan naik isnad ahar, maksudnya adalah kho sanad yang lain. Maksudnya kode kho itu maksudnya adalah sanad lain. Itu artinya, itu arti kho di antara mereka. Terus masyhur. Dan yang masyhurnya adalah yang pertama, dan sebagian mengkaitkan atas ijma'nya. Kadang kita dapati dalam sanad hadis di beberapa, bahkan di Bukhari Muslim didapati tentang di tengah-tengah sanad ada huruf ha. Misalkan apa yang dalam Sahih Muslim dikatakan haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir, setelah itu ha, wa haddatsana Ibnu Numair dan seterusnya. Nah, kata ha ini baina isnadain, apa maksudnya? Dan artinya adalah tahwil atau perpindahan sanad, bahwa dalam riwayat ini atau dalam hadis ini ada beberapa riwayat dan nanti akan ketemu di satu orang lagi. Nanti akan ketemu di satu orang. Insyaallah nanti kita praktekkan yang seperti ini. Contoh-contoh yang seperti ini nanti kita bikin syajaratus sanad, pohon sanadnya nanti insyaallah taala. Auhail atau pembatas perpindahan dari dua sanad, atau kadang juga ibarah an qawlihi al hadis, dan kadang juga kata ha itu adalah singkatan untuk kata al hadis. Dan di sana ada yang mengatakan kho, tapi yang masyhurnya adalah yang pertama, bahwasanya simbol huruf ha dalam tengah-tengah sanad itu yang dimaksudkan adalah tahwil, perpindahan sanad atau penyebutan sanad yang lain. Dan ini dinukil ijma'. Allah taala alam. Kita cukup dulu, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.